lu tuh bisa sih sebenarnya buat kerja di mana aja, buka usaha apa aja. Oke. Tapi ada value yang harus dipegang. Ku air jian mall aja. 700 sampai sejuta misalnya. Tapi biasanya suka ada Untuk 700 nego gitu. ST misalnya gitu kan, LT-nya segini gitu kan. Nah, tapi dengan dia punya red card seperti itu, kayak anjir anak suku contohnya iya sih anjir. Jangan kesana teh aingnya, ini dari teman saya ya. Jadi intinya adalah mau kerja, mau usaha, tetap modalnya mah cuma 2 sih. Aja jadi sensor ya. Iya, nggak budak letik kan. Salah pergaulan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia. Salam rahayu, salam bahagia. Salam sejahtera. Semoga selalu bahagia. Wuhuhu. Welcome back. Akhirnya Balik lagi di mana? di podcast Canda Tawa Suka-Suka. Ini Bentar, ikut tepuk tangan kan nih? boleh. Oh iya, Boleh, oke. boleh. Kayak minoritas banget, ada sendiri. Ini aja perlakuannya udah rada beda. Duh. Ini ada apa? Ini saya nggak dijebak kan? Iya nggak dijebak ya, oke. Kita semua sama. Nggak, ini kayaknya pertama kalinya bintang tamu sotoy banget duduknya. Udah so asik. Iya. Baru awal-awal opening udah beban gini. Enggak, jangan beban. Bebannya Justru- sebelah sini sebenarnya. Justru saya yang beban. Biasanya saya ngebawain acara. Iya. Biasanya saya nanya orang kayak jawab anjir gitu kan. Awal-awal udah gerah banget ini. Gerah. Ditambahkan langsung minoritas. Tambah minoritas lagi kayak. Oke. Duh, kayak Duh, salah harus banget. kemana sekarang nih? Tapi nggak, sekarang udah blend ya kan. Udah blend. Era sekarang kan udah kayak nggak ada lu A, lu B, lu C, nggak ada, Nggak blend ada. semua kan. Tiba-tiba dipisahkan aja ya. Ada. Dipisahkan. Biasanya antara Jumat dan Minggu itu dipisahkan. Jumat dan Minggu. Iya. Anjir. Iya. Iya. Kira-kira. Ya, kayak gitu kayak kan. Iya. Kamu Jumatan atau Mingguan gitu kan. Itu Tinggal yang pilih. nah itu bisa panjang urusannya kan. Kalau kemisan di mana? Kemisan kadang ke Gunung Kawi. Enggak, ini tolong ya. Enggak, ini halal pekerjaan saya. Saya dapatkan dengan cara yang baik. Agak lah. Bentar. Ini Bapak sebelah udah ketawa-ketawa banyak. Belum Oh iya. kenalin. Iya. Kayaknya kurang asik kalau kita hindarin langsung Mereka langsung diajak. sama Om ini yang kita Langsung ajak. Om aja lah. Om, kenalkan Oke, Om. Siapakah siap. Anda? Rumahnya Saya- di mana? Sebagai Nah. apa? Ini kayaknya yang naik motor waktu itu ya. Ditilang betul-betul. Iya. Oke, baik, nama saya Satria Mega. Kebetulan saya seorang operations manager yang mana saya bekerja sekarang untuk kantor konsultan perpajakan di Kota Bandung. Konsultan Bentar. Saya nggak percaya kalau konsulat perpajakan ini kayaknya penyiar deh. Enggak. Udah diskriminatif lagi ya? Enggak salah maksudnya. Saya jalan. Iya. Enggak. Antum terlalu menuding gitu. Ini Kenapa kayak tidak ini punya ya. konsultan pajak harus yang itu? Kenapa? Nggak apa-apa, cuma kayak aneh aja gitu. Konsultan pajak. Oh, benar. Emang nggak boleh? Nggak boleh sih, Boleh. cuma kan bertanya. Iya, Berarti betul. salah saya nih. Enggak Salah juga, saya nih. enggak salah. Salah di saya, aman. Iya. Yang tadi yang seperti aduh bilangnya siapa dia? Kang. Boleh panggil apa aja, mau Kang juga boleh. Kang aja biar akrab kali ya. Biar Ah. akrab. Kang Satria Mega. Iya, Ini panggilnya Ega aja, Ega. Ega, oke. Ah. Kang Age ini. Ega. Iya. Kang Ega ini Iya. sudah berapa lama nih Kang sebagai konsultan pajak? Saya bukan konsultan pajak sebenarnya. Saya sebagai- operation manager Oh, aja. Operation manager. Karena konsultan pajak itu kan harus terdaftar. Hmm. Nah, kalau nggak terdaftar nggak boleh nih. Oh, gitu. Oh, Nah, oke, kalau oke, misalnya I see, nggak I see. terdaftar itu berarti liar. Berarti Oke. kalau liar harus dikonservasi biasanya. Konservasi. Betul. Kayak betul. binatang liar kan, dikonservasi ya. Simpan di Dia udah suaka serius. Simpen di Iya. suaka marga. Dia berarti gitu. kayak yang Oh, ternyata gitu. enggak. Jadi bener yang apa ya? Yang di benak orang pikirin mungkin kayak gini nih. Saya sebenarnya berangkat itu kan dari lulusan pariwisata nih. Pariwisata. Ya, kan biasanya ya berkecimpungnya kalau nggak Yes. ke hotel ya ke pariwisata itu sendiri kan, jelas gitu ya. Terus tiba-tiba kok kenapa bisa lompat gitu. Nah, Iya. sekarang kita bakal bahas. Kayaknya lo kok malah bukan host yang bahas. Ya, mohon maaf. Iya. Kami sangat excited. Oh iya oke. Gimana, gimana? Jadi kita di sini lebih baik kan share sesuatu yang tadi udah disampaikan sama si produser ya. Iya. Bahwa kita tuh kan kontennya bermanfaat meskipun isinya canda tawa ya. Iya. Gitu. Yes. Nah,
lebih ke apa ya, kayak lu tuh bisa sih sebenarnya buat kerja di mana aja, buka usaha apa aja, tapi ada value yang harus dipegang. Ya kan, karena lompatnya itu dari lulusan pariwisata, emang kerja dulu di pariwisata selama sekian tahun. Sebutin jangan. Oh iya, dia kayaknya nggak mau nerima banget tuh. Ya. Sekitar 12 tahun lah ya. Panjang ya. Panjang. Jadi mulai dari bawa tur tuh dari dekat dulu ya kan. Dari dekat tuh kayak ngajak anak-anak ke Lembang buat main ya kan. Terus ngajak Kang. Ngajak dekat ini ke Lembang dari mana? Dari Cimahi. Dari Bandung. Ya kan pakai bis, anak-anak SD itu biasanya buka main kan gitu. Nah, pertama dari situ. Itu kan ternyata gini ya bawa tur gitu kan. Gini enggak asik maksudnya. Ya maksudnya aduh gini kan saya shock ya. Ya kan? Shock banget, tapi kan mau gimana gitu kan, mau diomelin namanya anak-anak ya kan. Profesionalitas kerja. Bener. Nah, habis itu saya bawa anak-anak, jadi nggak lama setelah itu tuh kayak mulai agak jauh nih. Agak jauh tuh kayak misalnya bawa anak-anak ke Dufan, Taman Safari, agak jauh. Tapi tantangannya masih sama. Udah tahu. Dan guru yang udah tadi. Jadi begitu bawa tur tuh deg-degannya bukan kayak misalnya bis bakal mogok atau misalnya bukan teknis lah ya. Bukan, tapi tapi lucunya gini kan, maksudnya kayak pasti baunya minyak telon kan. Iya. Tapi berhubung minyak telon biasanya di kotak P3K nggak ada, ya kan? Adanya Kayu putih nggak ada. Nggak lah, itu masalahnya. Jadi kasihnya tuh kayak balsam gitu. Balsam. Asal kamu mau rombongan aki-aki orang kan gitu kan. Iya. Jadi kayak itulah. Jadi bawa tur awal tuh kayak terus bawa makin jauh nih, masih di Pulau Jawa lah ya. Masih di Pulau Jawa. Waktu itu bawanya ke Jogja. Terus masih ya pokoknya seputaran Pulau Jawa lah. Bawa Jogja, bawa Surabaya, Malang gitu kan. Terus banyak daerah-daerah kayak ke Kampung Naga gitu kan. Kampung Naga itu Tasik kan. Ini kayak nggak yakin dona Kampung Naga ada. Iya betul di Tasik. Nah, baru denger terus ke Baduy, nah kan. Nah kan gitu udah makin jauh nih ya kan. Makin jauh. Kalau misalnya Jakarta dibilang jauh tapi kan kota gitu kan. Nah, ternyata dari situ belajar mulai kalau misalnya kita bawa orang untuk berwisata itu kita juga sambil belajar sebenarnya. Belajar culture kan. Kayak misalnya di sini mah beginilah kulturnya, kayak di Baduy kayak jangan pakai ini, jam segini jangan gini gitu. Nah, kita hargai aja budaya setempat. Nah, kalau jarang main mah kan biasanya kayak sompral gitu kan. Iya, bukan soal kesurupannya ternyata gitu, tapi lebih ke menghargai budaya setempatnya gitu. Sopan santunnya gimana. Meskipun shock lah waktu ke Baduy itu kan ngomongnya tuh agak beda dengan Sundanya Bandung kan. Itu ada waduh kaget. Kayak dimarahin gitu kan. Ngomongnya sih pelan. Ngomongnya pelan, cuman kan artinya kontennya itu loh. Kontennya itu. Konteksnya memang bagus gitu. Tapi kan kontennya kayak aja jadi sensor ya. Iya enggak udah keletik kan. Betul. Iya kayak gitu. Terus makin jauh. Kayak orang-orang tuh kayak hype-nya waktu itu di Bali kan. Kayak teman-teman tuh udah mulai kayak dulu zaman saya tuh masih ramenya Friendster ya. MySpace. Ya MySpace. Saya ngalamin juga sih Kang, kalau main Friendster masih salah pergaulan ya. Nah, jadi waktu itu kayak ada kebanggaan kan. Kalau misalnya kita bisa share satu tempat yang orang tuh jarang datang, karena waktu itu kan tiket pesawat mahal, pakai bus nyari awak. Ke Bali itu kan sehari setengah lah. Nah, sehari setengah. Terus udah ke Bali tuh kayaknya nginjek. Itu pakai bis loh. Pakai bis. 36 jam. Itu udah kayak lupa berdiri. Orang duduk terus kan gitu kan. Berhenti paling cuma buat makan kan. Sama bersihin muntah anak lah ya. Ini udah kayak udah nemu nih kan. Udah masuk ya. Bahasanya udah masuk nih. Pola-polanya udah ketahuan banget gitu kan. Nah, terus udah kayak gitu bawa lagi makin jauh nih kayak ke Lombok, bawa lagi misalnya kayak ke Manado gitu, pokoknya Sulawesi lah. Terus ke Sumatera, terus dan akhirnya sampai ke Raja Ampat gitu misalnya gitu ya. Itu tuh nambah kayak kalau ke satu daerah, ternyata di sini sih begini ya. Kalau di Bandung ini kasar misalnya gitu ya. Kalau kita kan lembut di Bandung gitu kan. Kalau di sana ngomongnya emang keras gitu. Emang keras. Cuma bukan berarti kasar. Nah, kayak gitu. Jadi makin tahu budaya ya. Nah, habis itu ini tuh saya tuh berawal memang dari ini dulu kerja tuh sebagai tiketing staff dulu awalnya. Jadi kayak misalnya orang mau berangkat domestik, internasional, ya udah cuma nyediain orang tuh buat berangkat aja. Oke. Sorry Kang, yang tadi Kang juga sampaikan ini kan lebih apa ya, mungkin
garis bawahnya mungkin seringnya antar anak-anak. Enggak ada. Enggak selalu antar anak-anak kan? Enggak selalu. Ada remaja akhirnya. Ada remaja. Jadi asalnya kan memang anak-anak yang ya SD lah ya gitu. Para veteran-veteran juga. Veteran. Nah, ini sempat waktu pertama kali bawa yang bukan veteran lah maksudnya dewasa gitu. Dewasa. Veteran tuh kesannya udah kayak remaja tua. Lah, iya ngomongin orang juga lah. Berarti dari tour and travel. Udah terus nih, setia. Berpindahlah ke tour travel yang umrah haji. Umrah dan haji. Betul. Itu di tahun berapa tuh Kang berarti pindah? Dia jangan sebutin tahun, nanti ketahuan umur saya. Nanti banyak yang ngitung, oh sih di sekolot. Iya juga ya. Nyanyi di sekolot kadang cowok tuh kayak enggak. Jadi mau memotoran misalnya kebutuhan anjir di sekolot sih ya kan. Jangan gitu. Tapi kita harus memegang paham bahwa stay gold forever young, Kang. Umur mah hanyalah angka lah. Milik yang di atas umur. Urang lu kolotnya seri ya. Soalnya ketahuan itu ketika naik tangga nih. Ya adalah angka tidak mau nipu gitu kan, saheo gitu kan. Sekarang juga berdiri pasti rada mikir ya. Enggak, makanya saya enggak berdiri dari tadi. Orang mah ngebelain dia oke. Nah, jadi udah kayak gitu udah sampai nih. Sekarang betul. Sorry. Yang tadi tuh umroh haji udah gitu. Umroh haji udah. Nah, udah kayaknya cukup nih pengalaman gitu kan. Pengen pindah ke kayaknya ke satu perusahaan yang lebih gede lagi nih. Akhirnya pindahlah ke maskapai penerbangan. Maskapai penerbangannya kita tuh jadi ada rutenya yang kota-kota besar ada. Ya. Tapi yang kota yang menghubungkan kota-kota kecil bahkan terpencil pun banyak rutenya. Jadi sampai ke apa pokoknya iya mah kotana aya gitu ya. Itu tuh kayak kita nggak pernah dengar kayak misalnya ada Dabo Singkap, ada Mata, Natuna yang di ujung utara itu kan perbatasan utara Indonesia sama Cina kan. Itu Laut Selatan ya Natuna. Laut Indonesia Utara saya lebih setuju gitu. Laut Cina Indonesia Selatan punya dia dong. Iya benar. Laut Indonesia Utara kalau saya bilangnya gitu kan. Laut Indonesia Utara. Kayak dia deh ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya di apa? Kita main tadi kan udah seperti bilangin kalau kita belajar banyak budaya nih kalau kita ke bawa tur ya. Ternyata kerjaan saya di situ kan pegang area. Jadi saya marketing manager area juga di situ. Jadi buat tempat-tempat yang baru itu kayaknya harus dikembangin nih. Karena pesawat itu kan harus hidup di semua rutenya. Pesawat itu kan nggak cuma misalnya dari Bandung Jogja Bandung terus gitu enggak. Tapi Bandung Jogja Denpasar terus nanti baru balik lagi. Makanya kalau delay ada yang panjang itu lu rutenya kepanjangan. Gitu. Iya, terus pesawat lu sedikit gitu. Nah, terus udah kayak gitu makanya pas begitu datang ke daerah, mereka tuh sebenarnya lebih gini loh. Akhirnya saya paham kenapa ini nyambung ke politik dikit ya. It's okay. Kalau di sana tuh hampir nggak ada yang namanya soal sara loh. Pernah di Palembang. Jadi Palembang tuh gini. Kita kalau misalnya mau lebaran pasti ada kayak pawai itu serame-ramean gitu kan. Ada pawai itu serame-ramean anak-anak pada jalan-jalan kemana gitu kan. Terus rame gitu. Ternyata kalau di Palembang itu malam Natal rame juga. Sincia, Imlek. Imlek rame juga. Berarti hari apa yang nggak rame gitu kan? Sepi. Karena kan udah sepi. Kan nggak boleh rame. Bener dong. Iya bener. Saya yang salah. Iya, Anda host saya. Tamu saya. Iya, saya lupa. Saya perasaan tuh saya host ya. Apa kita bikin acara jadi host bertiga aja gitu ya? Cocok pisan. Boleh. Ya jika bagian ini mah diedit aja. Wow, kan nggak perlu diedit. Jadi kalau dilihat ini pertama kali saya ngelihat kayak ternyata semua tuh bisa kompak karena saling support. Jadi begitu ini hari besarnya kamu ya gitu. Ya udah kita rame-rame buat ngedukung lu gitu. Keren. Itu kan kalau di pernah denger namanya sungai apa di Palembang coba sih Kuala Musi. Sungai Musi ini kan ada benteng namanya Benteng Kuto Besak. Itu benteng dari zaman Belanda gitu ya. Nah itu tuh nanti kalau lagi Imlek itu biasanya dijajarin kapal nanti menuju Pulau Kemaro namanya. Pulau Kemaro itu adalah kayak ada pagoda. Pagoda. Namanya doang Kemaro. Iya. Jadi gini ya Dek ya. Itu saya tolong sendiri ya. Sekolah dulu nggak bener gini nih. Duduk di belakang. Di depan. Oh saya di belakang. Saya di depan tapi depan kantin. Iya cocok. Itu saya banget waktu kuliah. Pulau Kemaro. Jadi Pulau Kemaro tuh ada pagoda, bukan pagoda pasti lah tapinya gitu ya. Pagoda yang benar-benar itu cantik banget dan itu tuh
orang tuh kalau mau ke situ ya tinggal jalan aja kayak nginjekin si perahu gitu kan. Iya. Itu rame banget, Itu padahal perayaan kalau menurut kalau mungkin di Pulau Jawa itu kayaknya nggak rame deh gitu kan. Dan itu pas perayaan Liong, Barong kayaknya sepi kan, bener Iya. nggak? Iya. Paling di mall-mall sama mareret ya di mall mah ya. Tapi kalau di sana tuh kayak, ada yang sembahyang, ada yang apa. Jadi kita juga ada sih kelenteng kan gitu. Cuma kalau di sana tuh kayak, meriahnya seluruh kota gitu. Seluruh kota semuanya Benar. berpartisipasi. Berpartisipasi buat kayak ini juga, maksudnya teman kita loh yang rayain gitu. Makanya kan kalau di Palembang agak susah ngebedain antara lu Cina sebenarnya gitu ya, atau misalnya lu etnis Palembang. Iya, benar. Karena etnis Palembang apa? Putih. ada putih, sama-sama putih, sama-sama sipit juga. Nah, itu. I mean Palembang kan kota nih. Iya. Nah, etnis orang Palembang asli itu apa? Bugis kah? Apa gitu? Jadi ngomongin sejarah, asli jauh. saya juga sebenarnya kan anak IPS Edukasi. ya. Iya benar sih. Cuman nggak sedalam itu sih edukasinya kayaknya. Ayo mah Ji, penonton nanti berkerut kening segala teh. Ayo mah yang lanjut aja stadion nak. Lala Jo. Ayo mah yang pinter. Jadi Iya. pusing tuh nah. Dan itu pas perayaan Imlek itu tuh. Perayaan Imlek. Jadi pokoknya mau lebaran, mau Imlek, mau rame, semua rame. Semuanya Jadi, turun aja. semuanya turun. Jadi semua tuh emang senang perayaan dan mereka tuh nggak masalah lu agamanya apa gitu kan. Coba bayangin kalau di Pulau Jawa bisa seperti itu kan seru ya. Iya, kan? seru banget kan. Seru banget semua etnis apa, agama apa Diramein. Ramein. gitu. Cuman ya itu ya kita tuh masih terbentur dan terhalang tembok yang cukup tinggi lah. Iya, Cukup tinggi iya, dan iya. tebal. Tembok yang masih kita hadapi itu gitu. Tinggi, tebal, keras ya. Ya teman-teman. Berurat biasanya. Iya. Betul, Benar. Karena dia keras kepala kan ya. Hulk maksudnya. Ya. Betul. Ya teman-teman sendiri juga udah pasti pada paham lah tembok besar itu tuh apa. Ya. Ya, mumpung bahas politik nih, Kang Ega. Asal itu. Tadi lu Parah. politik ya? Bentar dulu, kapan lah? Kayaknya 3 menit yang lalu kan. Dengar ini mah Kang dengar. Apa bener nih? Sempat mencalonkan diri untuk menjadi Anjir, sana berjalan. ketawas loh. Iya. Itu kita searching tadi ke warnet dari hari apa ya? Wow, udah Bentar dulu. Kayak lamun orang nu neangan di warnet wajar. Zaman saya itu masih mahal. Punten, saya Iya. juga kejamanan. Oh, iya. Cean di warnet. Iya, Wah, pasti MRC. Besek-besek. pasti namanya cowok Tiga. underscore begundal ya. Anjir. Bukan. Terus Cowok carinya tuh yang underscore lesehan. Cari yang lesehan yang ininya tinggi partisinya. Betul. Tinggi banget kalau bisa sampai atas. Kalau bisa yang lihat Iya. juga nggak kelihatan apa-apa. Benar. Bener nggak dia pernah mencalonkan diri sebagai aparatur daerah? Ya, betul, anggota legislatif. Caleg. Ari caleg nama udah tapi teh jadi aleg. Calon anggota legislatifnya udah, tapi nggak jadi anggota legislatif gitu. Jadi gini, jadi apa? kalau misalnya jadi itu teh agak berat juga sih sebenarnya kan. Itu teh sebenarnya dalam tanda kutip ya, coba-coba juga. Kalau misalnya kamu dikasih program yang begini, kamu mau nerima nggak sih? Oke. Ya. Usungan partai mana Kang? Saya partai tertentu lah, jangan ya. Kisi-kisi. Oh, lagi, kisi-kisi. kan? Partainya Yang warnanya biru muda. Oh, biru muda. Ada 2 wakil menteri yang dari partai saya, gitu. Bukan biru yang ada kuningnya ya? Kayaknya itu masa itu Power Ranger mungkin. Oh, Iya, biru iya. ada kuningnya. Nah, itu sebenarnya kan menariknya gini loh. Kan saya teh kabid untuk Kota Bandung ya, kabid generasi muda. Kajian usia kolot ya. Aing mah teuing kunaon. Enggak, Kang. Lain generasi muda teh dibandingkan yang ketuanya heueuh orang muda itu kan. Betul sih, betul. Dan emang umurnya berapa Kang? Wah, anjir. Nah, ini pertanyaan yang di Eropa tuh kayak bikin orang tuh bisa nyekek orang. Kayak umur berapa, udah nikah apa belum? Itu bisa ditonjok lak-lakannya itu. Untung kita di Indonesia. Itu tuh kayak udah nikah belum? Udah punya anak berapa gitu kan? Nah, kalau di sana enggak. Itu terlarang banget. Terlarang. Maksudnya itu Kayaknya masih di umur 36 kayaknya. iya ngarep ditraktir. Pujian berlebihan. Senyumnya lebar banget. Apa? Enggak lapar. Saya kalau lapar bener kayak Joker. Oh gitu. Iya. Joker Madura. Nah, udah kayak gitu ya apa kalau misalnya ternyata kan saya ngasihin program tuh sebenarnya waktu itu kan programnya salah satunya adalah ngasih edukasi tentang digital marketing buat UMKM. Tapi itu tuh nggak menarik buat mereka gitu. Nggak menarik. Padahal itu gratis loh, for free gitu. For free selama masa kampanye. Aja juga promosi ya. Karena Senin harga naik. Buat mereka kurang menarik mungkin. Kurang menarik karena tidak impact-nya tuh nggak langsung. Nah, sementara bangsa kita terbiasa sama yang instan. Iya. Iya kan? Jadi Betul. begitu ini udah ada, ini ada gitu ya. Tanpa nyebutkan itu sembako ya, gitu kan ya.
Udah nggak ada, nggak boleh ngasih sembako. Ada juga tebus murah. Tebus murah. Meskipun cuma Rp50 ini ditebus boleh. Tidak boleh. Nggak boleh bagi-bagi gratis, sembako nggak boleh. Politiknya nggak boleh. Nggak boleh. Cuman kalau misalnya itu tebus murah ya silakan, karena ada nominal yang diserahkan. Oke. Cuman kan alangkah ripuhnya gitu kan, dan tidak mendidik sebenarnya kalau buat saya. Kalau buat saya pribadi itu tidak mendidik. Kenapa? Karena kalau saya berpikir gini, lebih baik saya mah ngasih kailna, mana papanasan, tapi menang lauk, daripada ngasih ikan 2 hari 3 hari kemudian kita mati karena nggak bisa tahu cara nangkepnya kan. Nah udah, yang nggak mau pengennya dikasih ikan terus ya sudah gitu. Nothing tulus lah, nothing tulus. Susah karena di kita ya banyaknya pengen wah bisa orang mah yang lauk we. Nah gitu, jadi nggak mau berproses kan. Nah ini nyambung nanti sama yang kita bahas juga. Asik. Bagus banget. Tapi kan jadi kalau misalnya kita kayak orang jadi buyar. Kalau misalnya di dalam, nah kita sebenarnya mau bahas operation sih. Bentar dulu ya. Gak apa-apa, kan panjang sejarahnya. Panjang. Jadi abis itu orang teh gawe di maskapai penerbangan ya. Sebagai marketing manager area ya. Pegang Palembang, Pekanbaru, Melaka Malaysia sama Bandung. Itu posisinya waktu Palembang, Melaka Malaysia segala macam, kantornya di mana? Kantornya kantor region itu di Palembang. Berarti pindah ke Palembang. Jadi pindah ke Palembang waktu itu. Jadi kan orang tuh suka ngomong, orang dari Bandung gitu ya. Biasanya jago kandang doang. Nggak mau main keluar. Saya buktiin lah, enggak lah. Ternyata pas kali itu air panas. Kirain itu dibuktiin. Iya memang jago kandang. Memang berani lah, berani dong. Persib aja menang tandang ya kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau begitu ini, ternyata gini ya, begitu keluar. Lanjut. What? Lanjut. Minta udut, Jangan lain jangan kadang nanti minta udut air di dia. Enggak apa-apa. Beda udutnya soalnya. Yang udah diisi kayaknya. Iya. Diisi pertanyaan-pertanyaan. Bener. Begitu. Iya. Muruluk nanti. Muruluk, iya. Udah kayak Herman Lee ya. Nah, berarti di apa namanya, di posisi jadi manajer regional untuk maskapai penerbangan di Palembang, Pekanbaru, Malaysia, Melaka. Berarti ke Malaysia juga ngantor di sana. Ya, jadi ada beberapa saat kita tuh ini harus kontrol juga kan. Kayak misalnya marketing prosesnya di sini kayak gimana sih. Karena emang itu interestnya dari dulu, makanya kalau di pelatihan dulu itu tuh ikutnya pelatihan marketing. Karena buat saya marketing, nah coba kalau kita tanya ini sama audiens, marketing itu apa? Pasti jawabannya jualan. Padahal marketing di bahasa Indonesia kan pun artinya adalah pemasaran, ya kan? Pemasaran adalah marketing. Nah, kalau penjualan itu adalah sales. Sales itu part of loh, gitu kan. Sales itu part of marketing. Karena kalau misalnya gini deh, kayak kita buka toko offline atau warung deh, warung. Kalau orang nggak tahu itu warung, sebenarnya orang nggak akan belanja. Ya kan? Betul. Itu marketing loh, Marketing. untuk nunjukin bahwa Ini gue warung. Ya kan, ini warung, gue punya place, gue punya produk gitu kan, price-nya ada gitu kan. Ya, oh siap. Saya nungguin ditawarin dari tadi sama host, kan host itu yang punya rumah. Barigas Hasem ya. Saja kan enggak apa-apa. Iya. Nah, jadi Mau rokok? udah punya, saya punya. Ini ada saya. Saya marah ke sini loh. Ya. Koreknya ada. Saya bukan tipe perokok kelas 2 ya. modal bibir. Jadi kalau nyambung lagi sama mindset yang salah, karena gini, ada beberapa perusahaan yang dulu tuh sempat kayak membuka lowongan marketing eksekutif, tapi dia tugasnya tuh kayaknya 90% tuh sales. Ya lu salah, marketing itu kan kerjaannya kayak bikin riset tentang pasarnya, ya kan? Terus kayak harga, kan harus di-compare juga. Jangan-jangan lu kemahalan, ya kan? Terus dan lain sebagainya gitu. Nah, sementara kalau perusahaan zaman dulu tuh pengennya kan mungkin ya gue nge-hire satu tapi kayak kemampuannya tuh banyak gitu kan. Jadi palu gada aja deh. Jadi terus kayak misalnya ya gajinya kan udah all in nih, tapi lu kerja all out ya gitu kan. Tapi gajinya all in ya kan. Sering terjadi di kota-kota besar. Nah, gitu. Jadi kalau menurut saya sih emang makanya perusahaan yang udah mau berkembang itu biasanya udah dipisahkan. Nah, di situ pun marketing saya udah kayak ngelihat di berbagai kota itu yang kita punya station, ini kan karakternya orang tuh beda-beda. Iya, betul. Ada yang kotanya misalnya, tapi tipikal kota besar tuh biasanya gini, mereka tuh nggak penting harga, yang penting jadwal cocok, ya kan? Kayak Jakarta, Bandung udah nggak penting harga, yang penting jadwal saya untuk terbang cocok, ya kan? Karena dia ngejar waktu buat meeting misalnya. Kalau kotanya makin terpencil, mungkin dia ya
menyesuaikan dengan budgetnya gitu kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu ada wisdom laginya kayak tiap kota kebiasaan ininya juga beda ya. Kayak misalnya ada yang lebih senang ketemu langsung dengan maskapai penerbangannya. Kalau representatifnya. Kalau di daerah begitu. Ya. Kalau di kota-kota besar biasanya mereka udah punya gadget atau misalnya di PC gitu ya. Mereka booking sendiri aja udah. Booking sendiri. Nah, kalau misalnya udah booking sendiri kan mereka confidence kan. Betul. Kalau itu kan kayak takut salah mencet, takut rutinnya salah gitu. Tapi kalau orang yang memang biasa untuk melakukan itu mah udahlah, mending gua berangkat gitu kan. Ada jadwalnya. Nah, kalau di daerah tuh book. Nah, terus ya itu sih kayak memahamkan bahwa ya kita tuh mengakomodir kebutuhan loh. Betul. Bukan mengakomodir keinginan. Nah, si marketing itu berpikir kan sampai ke situ. Kalau sales mah yang penting barang gue laku, udah titik sebenarnya. Sales itu titik. Betul. Kalau teknik dan lain sebagainya itu banyak banget emang gitu kan. Cuma marketing itulah yang bikin nanti guidelines buat si sales. Lu jualannya hard selling atau soft selling misalnya kan gitu. Nggak bisa kita ngejual jasa lah. Kayak contohnya nih di podcast ini kan. Podcast ini ownernya itu produk jasanya tuh banyak banget kan. Betul. Tapi kalau cara dagangnya dia misalnya punya sales terus datang pakai hard selling, pakailah jasa pembuatan video dari saya. Insya Allah moal kabuka di pantona. Panto si misalnya wali kota gitu ya, bupati, gubernur, moal kabuka. Panto rezekin lagi moal. Karena memang pendekatan kan beda gitu kan, approaching-nya beda. Lu nggak bisa pakai cara kayak kasar banget gitu kan gitu. Jadi memang dan alhamdulillahnya gitu kan Aksara Wangsa ini untuk knocking door-nya sangat-sangat soft dan alhamdulillah gitu kan. Kan banyak-banyak klien-klien yang mempercayakan lagi event-event mereka ke Aksara. Bukan mempercayakan aja tapi lagi ya. Ada repeat ya. Nah, itu tuh berat banget. Nah, kalau di jasa bisa begitu gitu kan. Proses di awal itu akan berat banget, tapi untuk kedepannya tinggal kita kasih servis yang bagus kan sebenarnya gitu kan. Betul. Jadi ya kalau di itu tuh trikinya begitu. Sepakat nggak sih kan kalau untuk perihal sales and marketing itu it's all about service. Kalau saya sepakat, karena gini, kalau yang jualan mobil, anggaplah Astra Astra jualan mobil. Kalau dia nggak ngasih purna jual, udah mau payu malah. Purna jual tuh kayak misalnya servis gratis sampai berapa kilo kan? Itu teh kalau hitung-hitungan pakai duit, sebenarnya dia juga pengen ngeduitin dong. Tapi kalau hitungnya ke situ doang, niscaya lah. Niscaya beres. Halas. Pindahna ke Gili gitu kan. Aku udah merek nata gitu. Wuling, ya biarin itu negara leluhur saya, kenapa emang? HP saya aja Xiaomi. Setia berapa? Berarti nanti di aku di rumah deket jalan nggak? Apa tuh? Imlek, perayaan Imlek. Sebenarnya Imlek nggak begitu dirayain juga, tapi ya ikut kayak misalnya pakai baju merah mah ya. Kan HP Cina dirayain. Nggak, maksudnya kayak HP nama biasa kan Cina nanti penekanannya banget gitu loh. Ini kan HP Cina gitu kan, biasa aja. Saya tahu saya minoritas, saya juga takut loh sebenarnya. Tapi yang jelasnya gini loh, kalau misalnya ngasih sesuatu itu kan kalau misalnya nggak ada dikasih kayak tambahan untuk servis tadi, orang tuh kan berpikir dua kali, gue tuh dapat apa lagi selain ini gitu kan. Ya let's say benefit lah ya. Betul. Karena servis itu sangat membantu bikin image nantinya. Kadieu mah ditambahan bonus misalnya gitu kan. Gratis lah pas 4 tahun lah. Iya. Yang kecil aja tukang gorengan deh. Kita udah langganan mah coba pasti ditambahin. Ya kan? Itu tuh bikin kita kayak ini langganan tapi hiji gue mahal. Hiji bungkus ternyata bangkrut iya bener hiji roda. Udah aja jualan bisa dagang. Kayak sharing profit. Hadir pebisnis. Anda bukan pedagang gorengan lagi, Anda pebisnis. Pebisnis. Emang tahu profit? Tahu lah. Tahu, saya juga kan sempat. Wah, gas. Sama ampun, saya sering ikutan workshop nih. Jangan satu. Terjadi lagi di prospek. Gagal prospek. Mau ikut digital marketing? Kamu mau berlibur ke Eropa? Itu udah. Mau mobil seperti saya. Mau persiar? Ke Eropa saya udah ke Cape Town, Afrika Selatan. Nah kayak gitu sih kalau misalnya di marketing sendiri adalah kita berusaha memahami apa sih yang dibutuhkan di satu daerah, tidak sekedar kita jual produknya aja, karena kan invisible banget kalau misalnya produk jasa ya. Betul. Jual seat pesawat kan nggak bisa dijual sebenarnya. Makanya CRS ya
contohnya AirAsia lah ya. Dia ngasih ini tuh buat orang yang bayar lebih. Lu bisa kayak milih tempat duduk. Iya. Bisa beli kayak makanan di pesawat, iya. minuman gitu. Terus kayak misalnya bahkan nomor seat ya. Nomor bisa. seat, ya. Nggak cuma depan belakang sama ini, tapi nomor seatnya. Sebelah jendela lah, sebelah pilot lah. Mau depan pilot, di luar berarti ya. Sebelah baling-baling bisa ngudur. Terus bisa rokok. Hasum sebenarnya. Pakai koyo nikotin. Tapi kayaknya itu tua banget ya. Cocoknya dipakai sama ini. Jadi teman-teman meskipun tidak perlu menjelaskan umur sudah Udah terbak tahu lah ya. ya. Kira-kira ngobrolin Sabtu koyo Minggu nikotin. saya pakai kaos sangsang dan berjemur udah tahu lah ya umuran sekitar. Kenal lu anjas. Di Sasarung. Padahal hamster ya. Lain manuk. Merepresentasikan sekali ya. Nah, kayak gitu. Terus jadi ya kalau misalnya kita cukup peka sama itu, berarti kan kita tuh bisa kayak lebih memahami ya. Karena ada beberapa orang akhirnya yang ternyata kita handle itu misalnya kayak kepala rumah sakit, kepala dinas apa, mereka ngerasa kayak oh saya tuh dilayani ya, saya tuh dikasih sesuatu yang nggak sekedar kamu tuh jual tiket pesawat ya gitu kan. Akhirnya mereka bisa nggak buat grup. Nah, itu sebenarnya tujuan tuh sana. Cuma kan prosesnya tuh harus panjang banget dan dipahamkan sama rekan-rekan kita gitu. Lu jangan sampai kayak nawarinnya tuh udah kayak calo gitu kan. Nah, gitu. Jangan hard selling teh. Jangan hard selling. Jadi ada caranya lah. Kan makanya kalau kita lihat orang airlines, orang hotel pasti bajunya rapi. Iya. Karena itu merepresentasikan bahwa bisnis gue tuh rapi. Yang kedua, gue juga soft gitu. Ya kan, ngomong itu bakal smooth, tenang aja. Kita nggak akan kayak gitu loh gitu kan. Eksekutif lah ya. Makanya betul. Jadi apa? Grooming. Rambut rapi, tampilan menarik. Bahkan kalau misalnya ada aturan tuh gini. Kalau di hotel ya, saya pernah di hotel juga. Jadi kalau ada yang nggak make upan, apalagi dia harus menghadapi orang lain, itu bisa kena SP. Tagline, tagline deh. Name tag miring itu bisa kena SP juga. Sedetail itu Sedetail itu karena kan kita representasi perusahaan yang dijual apa? Orang mungkin berpikir kalau hotel itu jual kamar, enggak sebenarnya. Kita kan menjual servisnya. Lo orang kamar bisa milih mana aja, mau motel ya kan. Villa juga jual servis kan? Dia Oyo juga. Nah, Oyo hebat tapi Oyo hebat. ya karena dia manajemen room kan. Manajemen room. Gue punya kayak misalnya gue punya kemampuan menjual tapi gue nggak punya. Sebenarnya Oyo kan nggak punya hotel. Nggak punya, iya. Dia ini rumah kayaknya bagus dia berjual gitu kan. Lo mau jual nggak? Nggak, dia bilang misalnya. Nah, si produser yang ini kan yang punya rumah kan gitu. Mau jual nggak buat Oyo gitu? Enggak ah gitu kan. Tapi kayaknya bisa nih sharing profit. Ya udah kita branding. Ya kan? Terus ya maksudnya itu image yang harus ditampilkan. Berarti kan memang harus merepresentasikan apa yang lo jual gitu kan, kerapian, kenyamanan, ketertiban gitu kan. Seperti itu. Nah, terus akhirnya udah di airlines itu kan udah sampai ke titik bosan gitu berangkat ke sana kemari pakai pesawat gitu kan. Perlu nanya nggak? Lanjut. Tadi 12 tahun. Di airline berapa tahun? Di airlines itu cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. Sisanya hitung. Sisanya 2 tahun. Nggak, kita ngitung aja, kita ngitung biar memperkirakan. 14 tahun. 14 tahun. Ya, makin sudah. dalam ngerokoknya ya. Dalam. Ada yang mampet. Bukan banyak pikiran. Oh, bukan. Ada yang ngilang si bako nanti gitu kan. Biasanya kan kalau ngerokok dalam ada pikiran. Enggak, tenang aja. Saya emang nggak pernah ada pikiran. Habis gajian. Manuk. Iya. Nah, itu kan apa ya? Di airlines itu 1 tahun tuh saya pegang area dan sempat pindah area juga ya. Maksudnya dipromosikan ke area lain gitu. Terus dipindahkan lagi ke operations gitu. Operations itu kan berarti ngatur yang di pesawat itu dari mulai check-in sampai nanti boarding pesawat gitu kan. Itu kan macam-macam ya sampai kayak orang yang dia udah tahu dia yang salah, dia telat karena kan check-in paling enggak deh, boarding gate itu ditutup setengah jam. Tapi ke saya kan kena macet. Dah aja jero hatenya. Nah batur ge badan sarua gitu kan. Macet antun doang. Nah, isi satu pesawat kan sekitar 180 ya. Yang 179 aja kada. Mana alasan telat aing mah. Ya jika ke sekolah, mana mah geus nyieun trouble jang guru gitu kan. Nah, jalan macet. Apa orang macet? Klasik. Di kamari ini nah gitu kan. Nah, itu memang kalau di kita kurang lack of disiplinnya di situ kan. Jadi makanya bikin rugi orang lain. Sempat ada satu pimpinan daerah gitu ya. Ya. Dia tuh sampai ditongkrongin lah pesawat kita tuh. Jadi jangan sampai berangkat. Oh, Jadi karena nungguin. Karena nungguin. Wow. Oke,
Captain saya kebetulan itu adalah pangkat terakhir itu letkol. Sebenarnya dia juga sama gitu ya. Maksudnya punya power juga sebelumnya kan. Udah datang si pimpinan daerah tersebut gitu ya. Langsung sini Pak saya mau ketemu kata Captain gitu ya. Duh Cap, jangan keras lu. Udah lu tenang aja dia bilang gitu. Ya lu tenang kan lu terbang. Gua yang di sini. Gua di sini. Tidak tenang. Isu pakai itu kayak panggil deui ya kan. Lu tenang aja. Kepala saya ancamannya, mohon maaf. Nah itu udah. Akhirnya dia ngomong, ya ini Sri Mulat banget. Bentar lagi dia gini, Nah itu akhirnya di depan semua orang saya minta Bapak minta maaf. Captain tuh bilang gitu. Loh saya kan ini. Alasan udah banyak gitu. Enggak, tapi yang lainnya nggak telat gitu. Bapak seharusnya ngasih contoh sebagai pejabat publik gitu. Sampai begitu loh. Dan akhirnya ya dia minta maaf. Udah duduk terbang. Orang lo deg-degan jadi sebulan ke depan kan. Bisi ya Mbak ya. Tiba-tiba ada ajudannya, izin Bapak mau ketemu. Wah anjir. Repot. Saya mah amnesia. Saya short memory saya mah. Bapak siapa? Anda siapa? Siapa? Saya di mana? Kenapa tahu saya? Kayak gitu. Jadi ya kalau di kita tuh PR-nya itu. Jadi akhirnya saya belajar juga bahwa ya udah kalau aturan tuh sebenarnya nggak boleh dilawan. Yang bisa dilawan tuh orang. Nyawan orangnya. Tapi aturan jangan sampai deh. Kayak misalnya nggak boleh berjualan di tempat tertentu. Ya lu nggak boleh di situ. Kalau tempatnya nggak ada sign dilarang berjualan, ya silakan. Orang bisa dilawan kayak misalnya nggak boleh jualan sini. Ya udah kalau aturannya ada aturannya baru jangan gitu kan. Kalau kita kebalik. Jadi nyorongot lah. Gitu. Bener. Sambilan geus aya ngejeblak dilarang berjualan di sini. Nah, itu kan sangat ironis gitu kan. Ya. Tidak erotis tapi ironis. Waduh. Ya gitu. Arahnya mulai ke situ nih. Iya, malam nyantai malam kan dah. Apa tuh? Nyanyi lah kayaknya. Nyanyi asik ya. Bisa lah. Erotis. Enggak sebenarnya bisa aja cuman kalau misalnya hiburan saya akhir-akhir ini di usia saya tuh angger manuk kan. Geus balsem penting mah. Geus kau belang angin. Jam 8 keluar kena AC PR nya. PR. Jadi tujuannya malah mau lembur. Ini jadi perem. Mempikan saya tuh udah lembur gitu. Biasanya kan kalau balsem mah ini pijit kan ya? Enggak, saya di mata misalnya. Mau asal-asal ya. Rada cerik. Ya. Wah, kenapa perem? Tapi teu sare ya. Resah? Henteu perem. Resah. Ya. Nah, kayak gitu abis di airlines ini ya. Abis di airlines saya kerja buat di perusahaan telekomunikasi dari Hong Kong yang mana ngejual produknya itu Telekomunikasi dari Hong Kong. jadi ngejual produknya itu SIM card untuk orang yang mau berangkat ke luar negeri. Oleh provider ya? Ya semacam provider. Oke. Terus sama dia menyewakan pocket wifi di luar negeri. Kalau misalnya SIM card kan kadang orang ada yang nggak mau dibongkar lah, males lah gitu kan. Udah pakai pocket wifi aja gitu. Nah itu saya kerja di situ. Jadi itu pun kan masih. Nah ini pentingnya bikin jaringan juga nih, ya kan. Jadi teman-teman saya tuh ternyata target marketnya kan, yang dulunya kerja di tour and travel agency, yang di perhotelan, yang di maskapai penerbangan, karena mereka harus misalnya ada harus ini ya pelatihan dan lain sebagainya di luar negeri itu ya lu pakai ini aja gitu kan. Oh target market banget itu. Iya kayak gitu. Nyambung dan itu dijaga si relationship-nya gitu kan. Jadi kedepannya kita nggak pernah tahu ketemu sama orang tuh bakal jadi apa dan siapa kan gitu. Makanya ya hubungan baik mah jaga aja gitu kan. Kecuali cule. Apa? Kecuali cule. Gini. Gini adek ya. Nah, kalau gimana Om? Aku nggak tahu Om. Gimana Om jelasin dong. Jadi cule itu misalnya sering roseta nih, Roke sering menta. Tapi mereka Anjir baruan. Tapi tadi Citato, terus Rosetta, terus cule, terus nonde tadi kan nyokot sebatang deh. Narkoba. Iya, gitu. Jadi dia tuh Rosetta tapi nggak pernah provide itu. Terus saya mentaan. Jadi keliling gitu kan. Jadi dari rokok si A, si B, si C. Jangan kayak gitulah. Bikin relationship tuh yang bagus. Lu sekali-kali lu yang nyediain, ya kan? Mana mah sekali ngajak dia kan pas tahlilan itu kan. Sekalinya ya kan? sekalinya bawa rokok jadi ninja. Nah, samurai mun tutup deui. Samurai ya. Ninja. Goblok, kirain ninja. Ya udah kerja di situ ya udah. Terus di hotel gitu ya. Hotel ya kurang lebih ya target marketnya kan begitu ya, orang umum sama teman-teman travel agency juga kan jual produknya, salah satunya kan voucher hotel kan. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya ya sekarang di kantor
Jasa layanan perpajakan. Kesalahan perpajakan. Iya. Bentar. Ini sampai ke intinya nih. Belum tentang digital marketing heula. Oh, digital marketing dulu, Digital marketing sempat. dulu, benar. Nah, Di digital marketing, nah saya kenal tuh sama Aderai. ini yang punya podcast inilah. oh, Dimana beliau itu kayaknya anjir orangnya cool banget. Betul, Lain cool padahal. sih sebenarnya pakai handphone we. Jadi antisosial banget deh orang. pansos. Jadi pas ditinggal lagi, wes tegawe aja. YouTuber we unggul. Pengen ancol tapi Pimro kita. Ya. Gimana ya? Makanya tipis-tipis aja. Dari tapi Pimro kita gimana ya? Ya Vin, begitu. ganti hostnya. Arvin mah nggak usah datang ya. Nggak enak. Nggak enak. Gak enak. Begitu mau nanya teh aja di sini blok. Kok fotonya tuh jadi kayak cuman telur doang. Kayaknya Sama kita video. podcast libur dulu deh, Cik. Udah dipecat kita anjing. Tapi ternyata kok masih jalan podcast. Ganti host. Ganti host. Oh, ini gantinya ada di. Iya ini. Jangan dong. Aja orang di arah di jalan aja. Oh iya. Jangan dong. Jadi pas di digital marketing itu juga banyak belajar hal baru sih itu. Nah, tiap saya ganti kerjaan sebenarnya banyak hal baru yang saya pelajari karena meskipun hampir mirip tapi itu kan ada hal-hal yang membedakan. Iya. Travel agent konvensional sama travel agent haji umroh aja udah beda. Banyak Beda. yang harus pelajari. Iya. Keur mah religius teh urang teh nya. Begitu di sini ini ada cerita seru nih. Yang lupa waktu di umroh haji nih ya. Ah iya benar. Nah, begitu datang ke sebuah pontren itu dia tuh si pontren ini pondok pesantren yang sering ngeberangkatin umroh lah. Jadi dia tuh ngadain juga. Jadi Iya. ada nunjuk si tour and travel yang punya izin itu untuk ngeberangkatin. Jadi dia punya masanya, kita punya izin. Oh. Ya kan? Datanglah ke situ untuk approaching gitu kan, Iya. untuk kenalan gitu kan. Ah. Pertanyaan pertama yang terlontar dari pimpinan pontren tersebut adalah eta Cina rek naon ka dia anjing. Ku aing rek jian moal anjing. Itu kan saya pedih ya. Di Bandung kan. Di sebuah kota di Jawa Barat tapi bukan Bandung. Bukan Bandung Raya lah, bukan Bandung, Kabupaten Bandung, bukan KBP, Kirain di bukan Bandung Cimahi, gitu. bukannya ya. Jangan kan mau circle kayak aja nggak boleh kan, Bu? Iya. Nah, jadi Susah. Kebetulan saya lulusannya sih. Oh, memang. gitu. lulusan Circle K. Betul. jadi Sama Kak. jadi begitu datang ke situ. Jadi kan saya udah senyum gitu ya. Iya. Udah biasa nama ramah kan Iya, udah iya. sok mea urang teh Iya. gitu nya. Anjing bete sih gitu. Nah, udah kayak Jujur gitu bete datang. sih. Nah, si sales saya tuh ada di belakang lah, ada 2 orang kan yang ikut sama saya tuh kan. Cina juga enggak. Enggak. Bukan. Kira Jadi dikira. udah gitu ya. Teuing kan ngomongnya teh gini, tapi meureun tarik teuing gitu nya. Tapi nggak perlu kayak gini berarti ya. Heeh, jigana anjir salah ngatur volume jigana. Jeung pas hareupeun urang. Eta Cina rek naon ka dieu nya maksudnya teh kayak iya sih, cuman kayak Minta Nggak usah angpau, Bos. langsung juga. izin memperkenalkan diri. Saya cuman udah salam kayak gitu. Kita ada sesuatu yang mau diobrolin kata saya teh ya mau memperkenalkan lah perusahaan kita mau berizin dan sebagainya gitu ya. Pokoknya tentang legalitas gitu ya. Tapi saya teh bilang sama teman saya yang berdua, sigana marane kan udah dia gitu nya. Urang mah keluar dulu kan yang ngudud aing mah. Kunaon itu? Nyatin naon sih gitu. Padahal dia udah assalamualaikumnya. Ya kayak gitu kan udah, tapi mungkin dia juga kayak anjing jawab pula. Ayo sih orang aja. Tombol kita Iya. ke situ anjing. Saya Bisa udah dijawab dengan kum hungkul. kan gitu kan. Waalaikum gitu kan. Waalaikum. Ya itu kan. Iya. Wassalamualaikum. Wah, ayo makanya gitu. Jadi udah kayak gitu. Nah, tapi itu pentingnya maksudnya gini. Si sosok pimpinan pondok pesantren itu sebenarnya kan dia itu punya pengaruh, punya influence. Iya. Iya. Seharusnya, Sangat. nah seharusnya Anda tuh terbuka dong pikirannya bahwa ya gua ngapain agama lain masuk ke situ Iya. gitu kan, gitu. Mau memperkenalkan aja dan umroh Nah, juga. bener. Lu nggak pernah denger Felix Xiao gitu? Nah, kabar tapi moal meureun jigana eta Cinar kali ka moal. Tapi Moal. pas zaman itu Kayaknya belum naik. Wah, Ustadz belum ya? Belum. Ustadz Felix Xiao, terus yang sekarang tuh ada yang apa? Kayak Gen Z itu si siapa ya? Ustadz Felix Ustadz Kita kan bukan. juga. Dennis, Ustadz Dennis oh, Lim. iya, Dennis Ustadz Lim, ya. Nah, ya kayaknya kan sekarang udah lebih terbuka. Makanya kalau generasi sekarang tuh bisa lebih blend. Kalau dulu Ya, aja masih panggil boomer aja. Iya, masih circle-nya siap. masing-masing Heeh, ya. Masih strict gitu. lah ya. Masih di pikiran teh kayak Cina baledogan. Anjir. Da aing teh Itu bukan tahun 98 kan? Enggak, bukan. Tahun 98 saya sempat dikejar-kejar emang. budak Cina. Sugan aing teh kan enggak maksudnya kayak gua tuh dielulukan gitu kan. Enggak. Di Baladog. Nah, di baledogan. Masuk ke sebuah toko lah saya gitu. Karena ada sajadahnya di depan. Saya masuk, sarua. Cina aja sarua.
Dia salimna badak kan. Tapi jual saja. Tapi sajadah di depan biar aman 100% muslim. Itu yang papa saya lakukan, bawa mobil 100% muslim. Baru mah teu ngarti ya. Pas dipikir-pikir, oh, saya selamat gara-gara itu. Arahnya itu. Padahal mah udah memang 100% muslim. Emang muslim. Memang muslim saya gitu. Tapi mau mungkin kan demi Allah wallahi enggak mungkin gitu kan. Apa resep harus jenggot? Saha nu ngajarkeun maneh gitu kan nanti. Gitu. Oh lumayan berarti zaman itu lumayan juga Kang. Liar lah. Ya, maksudnya orang tuh memang karena di kota-kota kan waktu itu. Yeah. Jadi di masa lalu itu kita biar gampang diatur intinya. Jadi cuma bisa tuh misalnya kayak etnis Tionghoa kalau dulu di kota-kotanya hanya bisa itu berusaha saja karena untuk jadi atau bekerja ya. Yeah. Karena untuk menjadi ASN TNI Polri kalau sekarang udah lebih terbuka dong, Yeah, ya betul. kan gitu. Ya cuma ya gitu sih. Nah, balik lagi sama tadi yang waktu di ABCD Airlines itu di digital marketing kan belajar banyak hal ya. Kayak saya tuh harus kayak research loh gitu kan. Kan gimana mau bikin pemetaan satu produk siapa yang bakal beli kalau saya nggak ngerti produknya. Iya. Kita Akhirnya, target marketnya siapa? target mana? marketnya siapa benar, segmen kita siapa, Iya. ya Kita kan? punya ingredients-nya juga, Targetnya ya. teh mau kemana, Ya. itu kan harus dipelajari juga. Yes, Nah yes, akhirnya STP-nya dimatengin lagi, Barijeng ya. Waktu itu sempat si ownernya nanya gini, sebutkan kelebihan anda. Wah, itu mah udah baceo itunya, gacor. Terus udah kayak gitu kan harus mempelajari hal baru, ditambah lagi memang harus menyesuaikan berarti kan. Yeah. Ini tapi yang saya percaya adalah ketika nanya apa kelemahan anda, dengan pedenya saya bilang saya tidak menguasai digital marketing titik. Itu kayaknya sepintas seperti red flag. Iya. Ya kan? Iya, Sepintas iya. seperti Sepintas, red iya, flag. iya. Terkesan Karena red, iya. kok kayaknya nolak banget. Iya. Karena itu udah kayak kok bisa sih ada statement itu. Tapi diakhiri dengan tapi gue garanti dalam 1-3 bulan gue udah kuasain paling enggak garis besar apa yang bakal lu jual gitu. Paling tidak kan kalau misalnya di operations itu, nah yang akhirnya nanti kita bahas ya, kita tuh harus ngerti si operation kan dari hulu ke hilir produksi, tapi nantinya kan harus dijual si produk. Iya. Nah kalau nggak ngerti apa-apa di situ yang nggak bisa, kayak misalnya proses desain teh lain nempelkeun gambar hungkul, Nah. editing video pun nggak cuma Iya, gitu doang, kayak gampang kan pakai CapCut misalnya. Nah, cuman cut doang. Nah Terus tapi kan transisi harus doang. mikir Harus pakai mikir. CapCut juga kan gitu. Ada perencanaan. Ada perencanaan apa yang mau dibikin konten dan lain sebagainya, itu kan pakai copywriting dan sebagainya gitu ya. Iya. Bahkan pakai script writing juga ya kalau buat video kan itu. Terus akhirnya banyak discuss, bahkan saya belajar tuh banyak sama yang lebih muda gitu. Nah tapi biasanya barrier orang untuk bisa maju itu adalah rasa enggan untuk Ya. belajar sama yang lebih muda. Nah, itu. Karena ngerasa bahwa kan orang tuh yang geus saberapa puluh tahun gawe, geus pengalaman, urang mah tuh kudu diajar. Iya, iya. Lu wisdomnya dapat, tapi untuk ini untuk hal ini kayaknya lu nggak cukup wise deh untuk Iya. belajar. Karena kan dinamis ya, bisnis dinamis. Betul. Jadi bisnis itu tidak animis, jadi Iya. dinamis. Lucu atuh dah, itu teh sebenarnya punchline. Udah. Ini lagi nahan ini. Ya, nahan emosi tapi anjir seorang host menghabek. Tapi Menghabak narasumber. narasumber gitu. Dan saya sangat sepakat akan hal itu. Nah, karena memang ada ego. Karena gini, setiap generasi itu pasti bagus untuk generasi tersebut. Saya yakin deh. Karena menyesuaikan diri kan. Tapi kalau nggak adapt itu yang salah. Iya. Ya kan? Kayak misalnya ada orang ngomong Gen Z itu begini dan begitu. Lu kan bisa bikin kayak di operation itu namanya ada SOP kan. Iya. Standar operation dan prosedur. Nah, itu tuh orang mau Gen Z bahkan boomer sekalipun lu ngikutin itu. Ya kan? Nggak bisa kayak misalnya suka-suka gitu kan. Nah, pada akhirnya ya bikinlah standar. Ya udah saya pun belajar yang benar-benar kayak nggak ngerti. Ini kan lu lagi ngapain? Dulu rendering tuh ngerti nah sih rendering deh gitu kan. Tapi kan mau tidak mau kita harus terpacu buat tahu gitu kan. Nggak usah ngerti, nggak usah. Karena bukan bagian lu juga gitu kan. Iya. Kalau bagian lu ya lu udah jadi graphic designer kali gitu kan. Minimal tahu lah alurnya ini sini. Bener. Jadinya ini ya. Dan flow-nya itu kayak misalnya gini. Kalau si klien nggak puas tuh kenapa? Apakah terlalu bagus? Bisa jadi loh, bukan terlalu jelek, terlalu bagus pun Terlalu bisa jadi bagus pun masalah. bisa jadi masalah. Iya, bisa jadi masalah. Contohnya gini, kayak misalnya kita jual produk yang Serius, terlalu bagus bisa jadi masalah. ya kayak misalnya contohnya gini, kita ngejual produk yang murah nih. Produk yang murah, desainnya itu kayak mewah banget. Contoh di ini tempat offline deh, Iya. kayak barbershop. Padahal dia tuh murah, cuma tempatnya eksklusif banget. Orang tuh kayak ragu mau datang. Iya, Ya kan? benar. Begitupun di
dunia digital. Iya. Kalau ini terlalu bagus, orang tuh malah jadi ragu, terus harganya murah lagi. Bagus nggak ya barangnya? Malah jadi pertanyaan kan. Iya, betul. Tapi kalau dibikin sesuai, bukan jadi jelek nggak, tapi dibikin sesuai, ya itu orang akan lebih pede gitu buat, ya kan, kesesuaian itu. Sampai ke desain sama konsepnya pun dari digital marketing ya, maksudnya marketing itu sendiri gitu ya, harus menyesuaikan sama target market ya. Bener. Market dan apa ya yang kita build ini sesuai porsi dan posisi. Ya. Betul. Karena kan target kita gini, kalau misalnya ada produk kayak waktu itu kan ada si cimol kemasan sama sebelah kemasan. Yeah. Ya kita tahu sendiri harganya juga nggak tinggi ya. Tapi ketika desain lo dibikin terlalu menarik, meskipun harganya yang ditampilkan misalnya di marketplace Shopee, Tokopedia gitu murah gitu ya. Iya. Orang tuh malah kayak ini jangan-jangan expirednya isukan. Pas dikirim pas basi kan. Iya. Gitu kan. Jadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan sebelum mereka beli kan. Iya. Dia coba ini kapan sih expire-nya? 2 jam yang lalu. Barisnya harus nggak mudah. Beres ngetik teh. Dia ngetik sambil nggak mudah gitu kan. Jadi ya kesesuaian. Jadi itu yang harus dipelajari juga. Siapa yang kita hadapi. Jadi si klien itu, lu mau jual sama siapa sih? Biar kita sesuaikan, kita bantu. Kalau lu nggak bisa baca kemauan klien, ya lu udah salah sebenarnya. Ya kan? Ya betul gitu, kayak gitu. Terus kalau apalagi jual produknya eksklusif tapi ya itunya kayak alkadarnya. Ya. Itu banyak. Itu juga banyak. Nggak sedikit yang produknya kayak misalnya contoh dia jual pompa air. Pompa air dia kan harganya ya memang lumayan ya. Maksudnya nggak bisa dibilang murah juga. Pompa air tapi desainnya tuh kayak apa ya, kayak cuman orang di videoin gitu ya, terus sama main-main air gitu kan dengan baju putih gitu, baju basah. Terus itu ada yang report mana macam kayak dagang sih report. Berarti ini salah yang pakai baju putihnya tadi berarti. Bener. Vulgar mungkin. Padahal baju putihnya kain kafan maksudnya. Ngeri ya. Kenapa keraja terakhir? Targetnya siapa ya? Targetnya siapa ya? Iya, tapi kan memang kalau dilihat tuh ya begitu. Kalau misalnya produk lu mahal ya bikinlah itu sesuai gitu kan. Kan di marketplace ada yang jual biasanya yang agak tinggi harga itu produk elektronik lah ya. Iya. Elektronik. HP nggak bisa cukup kayak difoto doang bungkusnya Iya. gitu. Terus HP-nya taruh di lantai, difoto. Jeung lantai teh leuweung alusnya, yang geus rada retak. Nah, aing mah Kayak bekas utah deh. ya pasti ya. Apa yang anak kecil tadi tuh? Fotonya pas lagi touring, pas travel tuh. Nah. Di Jogja aja. Jeung lah di mah. Ada urang mah yang jackpot di mah geus biasa aja. Geus ditandaan. Bagus. Nah, kayak gitu, jadi kesesuaian. Terus udah kayak gitu ya, akhirnya dari insight teman-teman gitu, itu kan harus dipadukan dengan kebutuhan si klien. Iya. Mulai dari situlah SOP itu dibuat untuk menyelaraskan. Karena orang bayar jasa mah poek. Kayak misalnya kita bayar satu dokter A gitu ya. Iya. Itu juga sama kan, si mah alus kan. Alus cek saha. Cocok meureun, lain alus gitu kan. Ya, kalau cocok gak cocok itu bisa. Tapi soal bagus nggak bagus kita nggak tahu. Iya. Ya kan? Ada dokter bagus sih sebenarnya. Bagus. Tapi dia teh sudah kayak usianya tuh udah kayak nggak memungkinkan banget untuk operasi. Waktu itu kan saya udah operasi katarak ngomong-ngomong ya, dua-duanya. Di usia saya yang muda ini gitu ya. Muda Nah, ini. Emang muda. Emang muda. Jika maksa Apalagi bisa. Muda. Dan dia langsung jackpot. Wah, borolo. Eta roti nu tadi ya. Wah, orang roti nu lebih. Ya itu kan apa maksudnya dia tangannya udah agak bergetar. Anjir aing bisa kakoet anjir. Langsung jadi Deadpool. Pengen akhirnya sok. Iya kan kayak gitu udah nggak pas gitu. Tapi dia keilmuannya, keahliannya dapat. Cuman untuk kemampuan secara motoriknya mungkin udah nggak di situ. Bagus, tapi nggak sesuai, ya kan? Ya udah carinya jangan yang bagus, yang cocok, yang sesuai dong, gitu. Si dokter itu mah pinter. Dokter mana yang nggak pinter anjing gitu ya? Semua bener. kuliahnya Susah, bener. Makanya saya masuk pariwisata. Tahu ya dokter mah malah balik. Kayak gitu. Terus ya udah, jadi akhirnya itu mana terjadinya teh pas zaman Covid, di mana Covid teh kan ya semua orang tuh beralih ya. Dari mulai jualan offline ke online semua. Online semuanya. Tapi banyaknya teh yang latah gitu. Nggak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan online. Taunya adalah upload produk, pasang harga, udah berharap orang datang. Tapi kan harus ada yang namanya diiklankan. Itu big mistake nggak sih Kang? Kalau menurut saya ya. Saya pas di zaman Covid itu ya. Dia jual produk yang memang sedang orang-orang butuhkan, tapi dia brandingnya biasa aja, yang penting kejual. Yang lagi rame di Covid dijual apa coba? Masker lah. Masker. Hand sanitizer. Agak serem ya.
Sanitizer. Kalau satanizer begitu cuci langsung gitu ya. Ya. Jadi behemoth aja. Agak serem. Jadi ini anjing Belial. Gotik banget kan gitu kan. Iya, goyang itik maksudnya. Boleh tuh. Nah, It's a big mistake. itu orang meskipun si produknya lagi hype, berarti kalaupun misalnya asal tapi banyak yang beli rame, itu mah hoki. Oh, itu hoki. Bukan karena bukan effort marketing. Bener, karena hoki barangnya lagi butuhin, coba masker gimana lah tahu susahnya kan. Harus kayak misalnya PO dulu gitu kan. Terus apa? Hand sanitizer juga sama kan. Itu sampai ngantri di mana-mana padahal social distancing waktu itu kan. Itu yang makanya orang tuh nggak nangkep bahwa ya kalau produk lu sekarang si positioningnya sama dibutuhkan ya. Lu mau outstandingnya kayak gimana sih gitu. Belum Bandung Kota Fashion. Bayangin berapa brand gede yang ada di sini, brand yang middle ada yang baru ngerintis kan. Gimana lu bersaing kalau nggak bisa outstanding kan? Betul. Makanya jadi ada beberapa hal yang harus dipikirin, jangan asal latah doang. Itu berlaku buat kayaknya di luar Covid pun itu masih berlaku, dimana harus research dulu deh sebelum ngeluarin satu produk. Ini kira-kira bakal dibutuhin nggak sih? Jangan cuma ini tuh diinginkan aja, diinginkan tuh bisa ya namanya tren ya. Dulu kan sempat tren misalnya celana yang kayak cut bright, celana pensil, terus pokoknya berubah gitu ya. Kalau sekarang kita nggak adaptif ya itu jadi dead stock. Jadi dead stock ya kan. Kalau dead stocknya kayak fashion, mungkin ada pengulangan tren nanti berapa tahun kemudian. Masih itu pun dengan catatan gudang lu ya bisa kayak bisa menjaga barang. Bisa menjaga barang tersebut dengan kondisi baik, ya kan. Tapi kan banyak juga yang cuma kayak dia tuh beli dari satu manufaktur gitu, dia nggak punya ini, nyimpan sekadarnya, lagi tren lagi ya udah nggak layak, kayak gitu kan. Ini gitu buat teman-teman, buat sobat canda yang ingin merintis usaha, merintis bisnis, entah itu fashion, entah itu apa, meskipun kalian sudah mengonsep, jangan hanya konsep doang, ya. Bener. Pikirkan juga target market kalian apa, kedepannya juga akal lagi akan bertahan, akan seperti apa dan akan bertahan seperti apa. Jangan hanya soal konsep, tapi ya pikirin juga ketahanan bertahan sampai kapan. Bertahannya bisa berapa lama terus kuatin gitu kan, kuatin dari segi materinya juga Kang ya. Bener. Jadi jangan hanya soal teknis, bukan hanya soal bukan hanya soal branding marketing mungkin ya. Iya. Harus ya itu yang konsep terlalu bagus juga jangan, terlalu kalau nggak cocok juga, ya. Kalau nggak cocok benar. Mending middle gitu ya, tapi orang atraktif untuk lihat produk kalian. Gitu. Benar. Terus sama ini juga sih kalau misalnya dilihat ya, di kita teh kan pengusaha teh kadang suka ada yang latah gitu ya. Jadi lihat gitu. Itu sih latahnya lebih ke kayak ya teman masih mending ayam ini ada yang tit gitu kan. Jadi disensor, udah terwakili lah ya gitu. Terwakili lah. Jadi kan kola di mulut dong. Jadi kalau misalnya dilihat kalau latah doang dia ngelihat pengalaman temennya kayak si Iwa jualan kita payu gitu. Dia ngelihat luarnya tapi nggak tahu proses belakangnya kan. Kayak dia teh mungkin udah kayak misalnya beriklan di Google, iklan di Meta, lewat Facebook, lewat Instagram gitu. Lewat TikTok mungkin, pokoknya funneling itu banyak banget gitu. Nah dia kan nggak taunya tuh di luar, siapa mah jadi boga mobil, loba live, taunya begitu. Padahal live sendiri, misalnya live stream gitu ya, dia tuh kayak harus nyediain ruangan yang sesuai, ya kan. Talentnya pun jangan yang asal gitu, biar murah. Udahlah, anu karek lulus STM misalnya gitu kan, anjir ya mah babak tuh mana. Tapi kan punten ini mah. Jadi ada beberapa kali melihat live baik itu di platform marketplace, kalau nggak di salah satu sosial media lah. Dia kalau saya ngeliat brandnya lumayan bagus nih. Bahkan kita bilang brandnya nasional. Apa nih fashion? Elektronik malah. Elektronik. Oke. Kalau pikiran kita kan brand sebesar ini harusnya dan dengan image-nya dia kita bilang level nasional. Benar. Kalau misalnya kita memilih bukan brand ambassador ya, kalau yang live host live-nya lah. Ya, live streamer juga kan dia face of the product kan. Itu. Tapi kalau misalnya kita ngebandingin sama brand image si produk sama si live streamernya, kalau misalnya dia
kita bilang level model lah. Kalau misalnya di model kan udah kelas C, B, A kan gitu ya. Benar. S. Ini mah kayak ngomong ini bukan soal live streamer. Oh iya benar. Benar. Oh iya benar. Dia lagi lurus kayaknya. Lurus Iya, sama. ya. Live streamer tapi ada kelas A, kelas B, kelas C. Berapa yang kelas A? Lah ini orang mah ngomongnya soal Idul Adha sih Oh, sebenarnya. Idul Ya, Adha. ada kambing grade-nya C, grade. B, A gitu kan. Nah, ini untuk brand nasional tapi dia pakai kelasnya Grade. kelas Yang C lah misalnya C gitu misalnya ya. iya. Itu sempat bertanya kayak kok cocok, bukan cocok kok kayak gini. Kok bisa gitu kok ya? bisa gitu. Yang mereka cari apa nih kira-kira atau karena nggak ada lagi akhirnya ya udah yang ada. Karena let's say mungkin ini produk bagus tapi di pasar ini sama kayak yang kurang gitu. Nah, gitulah. Nggak kayaknya nggak sesuai deh Betul. gitu kan. Jadi mungkin ada gini. Jadi kalau misalnya di dunia offline dia mungkin udah cukup pede sama produknya dan dia pakai apa kayak misalnya di tempat-tempat yang jualan elektronik, anggaplah di mall, itu kan suka ada yang shop assistant ya. Shop assistant udah grooming dan lain sebagainya. Itu pangsa pasarnya kan udah jelas, ya kan, yang datang ke situ biasanya udah punya kemampuan buat ngebeli, ya kan. Tapi kalau namanya di dunia digital, itu kan kadang-kadang dia masih ngeraba juga karena dia berawal dari offline dulu, brandnya udah nasional. Berarti dia udah jalan berapa lama dong untuk ngerintis itu, nggak ujuk-ujuk jadi nasional. Nah, dia masih ngeraba pasar gue tuh kayak gimana ya kalau misalnya di online. Jadinya dia mungkin ada yang namanya dia tuh testing dulu, test the water dulu kan. Jangan-jangan cocoknya kalau terlalu wah ya gimana yang tadi kita obrolin ya. Takutnya orang malah takut gitu. Jadi cobain dulu deh yang biasa dulu, bukan kita nggak bikin kurang ya gitu kan. Biasa dulu deh gitu kan. Dia trial lah. Trial tapi gaskeun gitu nya. Trial tapi ya mungkin nih gitu kan cocok nggak ya? Biasanya kan trial tuh antara 2 mingguan lah ya, seminggu 2 minggu gitu. Trial and error itu ya. Trial and error cocoknya di mungkin sama nyambung sama jamnya loh. Kan ada yang misalnya gacor nih prime time, orang udah pada balik kerja atau kuliah, dia live terus rame. Tapi ada juga loh yang pagi-pagi rame. Bayangin jam 6 sampai jam 9 doang. Dia jualannya produk baju homeware buat cewek. Homeware tuh kan homeware itu kan kayak misalnya daster atau kayak ada setelan gitu loh. Ya kan? Itu sempat viral waktu zaman Covid karena semua orang tuh susah belanja tapi kayaknya adem gitu kan. Nah, itu kan ada pangsa pasarnya berarti. Contohnya apa? Kebutuhan rumah tangga. Karena ibu-ibu rumah tangga udah nganterin anaknya sekolah, dia pulang mantengin live ya. Itu ada gitu. Karena udah beres kerjaan yang lain, nunggu kerjaan yang barunya. Yaudah deh, live dulu aja ngisi waktu. Bener kayak gitu. Yang ujungnya menjadi check out. Nah, asisten bener. rumah tangga nggak mungkin dong yang segitu ya. Karena dia lagi kerja. Iya, gitu. Ibunya yang live. Ibunya. Iya, dia yang nonton live dan check out. Kirain si ibunya yang kerja, asisten yang live aja. Ini agak di luar. Siapa ya? Enggak, di luar kendali itu. Liar tadi ya, Liar benar. Ya, nggak apa-apa nyanyi onyonya yang kerja. Nggak apa-apa. Saya Nggak apa-apa, sok aja. Daripada badan sakit ya. Nggak apa-apa, kamu saya bayar buat nonton live kok. Sok, beakeun we. Perlu top up lagi. Kayak gitu itu kan emang sesuatu yang kalau menurut saya ya emang harus dipelajari dulu dong apa produk Anda dulu gitu kan. Nggak bisa kayak menjalan produk yang relaxing biasanya dijualnya di prime time tadi. Tuh kan after jam 6 lah misalnya. Produk relaxing contohnya apa? Produk elektronik kayak TV. Ya kan bikin kita relax kan buat lihat tontonan. Ya kan, terus kayak misalnya headphone, ya kan itu produk kenyamanan. Kenyamanan. Kan cocok orangnya udah pulang kerja beraktivitas, dia pengen nyaman, gue lihat-lihat deh gitu. Satu lagi produk kenyamanan, satu lagi Brazer. Pulungan bapak buka. Alat bantu. Ani. Nah sayangnya itu tidak di live, itu tidak di live. Tidak. Alat bantu juga kan? Live-nya tuh harus di sawer dulu ya. Itu balik. Sebenarnya kan kalau aneh-aneh itu alat bantu. Ya mungkin alat untuk deviasi. Jadi agak miring gitu. Agak miring. Jadi sebelum ke rumah tuh rada aja gitu lah gitu kan. Aneh-aneh kelas Grade apa dulu tapi grade apa dulu? Grade Kan ada yang kosan, kontrakan, apartemen gitu kan. Ada yang rumah sendiri. Grade triple Rumah sendiri mendingan eta kawin lah ya. Langsung kawin lebarannya. Sok naik juaraga gitu. Ani-ani sukses itu ani-ani yang sudah punya Hyundai Ioniq. Itu ani-ani sukses.
Oh, ada ininya ya. Ada, terbarunya sekarang. ada. Level Iya. pencapaiannya gitu. Iya ya, kalau misalnya masih Brio atau Agia, ya itu yang agak baru merintis tahun 2 tahun. Serius ini. Kok ini tau banget soalnya. Enggak, gua mau nanya teh ini surveinya kapan? Gua mau cari-cari Gak nemu dapet ya. Bener. Apa ya? Lebih ke observasi buat di podcast sih Kak, Pak Maleri. Kayak agak kurang meyakinkan kan. Tolong ya. Kebetulan kan kita range-nya luas nih untuk Oh, podcast bener. bahannya. Salah Grand- satunya Grand mungkin Middle. nanti ani-ani. Kalau Grand Media udah HRV lah. Oh, oke. Iya, grade yang paling tinggi udah Hyundai Ioniq. Kalau ani-aninya masih pakai Scoopy, Waduh. belum boleh sebutannya Ani dah. Belum. Masih mi gitu. belum dapat Belum dapat A berarti. Kasihan. Lah ini mah geus kolot atuh bukan ani-ani, A-nya ilang mah Nini. Berarti ketuaan sebenarnya. Ibu kayaknya cocoknya pakai Honda Scoopy aja deh, jangan Enggak, Honda HRV. pakainya ini kayaknya apa ya, kayak sepeda listrik gitu kan. Geus we. Malah nyaru deket geus. Kalau pakai sepeda listrik mah udah joknya jelas. Iya. Pasar rumah. Mereknya teh You Win Fly gini. Berhubung ini soal masih Masih. bicara soal digital marketing lah. Benar. Sebelumnya gitu kan pernah ada Kang narasumber digital marketing juga ya. Tapi kita belum sempat menanyakan hal ini. Ya kita tahu aplikasi Ijo, WeChat itu. Saya pikir WhatsApp bisnis tadinya loh. Nah, kita nggak sebersih itu. Saya husnuzon tadi. Parahnya kotor kok kenapa? Oke, aplikasi hijau Aplikasi siap. Ijo cukup cukup kompeten dan cukup selain kompeten Kompeten, profesional. bukan profesional, selain kompeten cukup efektif nggak? Efektif. Sebagai untuk disebut digital marketing Sepertinya dengan target market yang udah anyone jelas. anything Iya, sekarang udah jelas ya. Karena di situ kan di MiChat bisa dilihat sendiri. Banyaknya kan begitu ya. Iya. Jualannya itulah gitu kan. Alat Tapi bantu. sebenarnya instan yang membantu sih. Dia mah alatnya mah disimpan loh ya. Di bawah. Oh iya, suka ada yang dibawa. Tapi memang itu tuh bener juga lagi. tapi marketing tahu dia ya? tuh cukup berhasil loh sebenarnya Nah kan. makanya Iya. ini cukup kompeten dan cukup efektif nggak? Sebenarnya efektif. Efektif. Apa yang dilakukan itu kan sebenarnya gini. Kalau mau ngejual satu produk, berarti kan harus tahu target marketnya. Iya. Nah, berarti apa yang harus dia lakukan adalah bikin pricing. Salah satunya. Iya. Kan marketing ada 4P, ada 7P. Itu salah 7P, satunya ya. pricing. Salah satunya pricing. Harganya cocok nggak buat target market saya? Target market saya siapa? Ya kan? Jadi siapa yang mau diincar, ya itulah nanti yang disimpan sebagai pricing. Iya. Kalau misalnya, anggaplah, gue kayaknya segini banyak yang dari survei itu kemahalan gitu kan. Tapi kayak kurang servisnya gitu kan. Servis Jokorsi maksudnya. Iya, Jokorsi semua. Iya gitu kan. Tapi itu tuh kan berarti dia tuh harus meriset yang cocok untuk, itu kan per area. Per area, betul. Jadi 200 meter dari sini gitu Iya, kan, kayak gitu. iya. Dia harus tahu lingkup situ tuh mampunya bayar berapa. Ya kan? Nggak mungkin misalnya kayak di daerah yang masuknya bukan perkotaan dia ngejual misalnya 700 sampai sejuta misalnya. Tapi biasanya suka ada Untuk 700 ST. nego gitu. ST misalnya gitu kan, LT-nya segini gitu kan. Nah, tapi dengan dia punya red card seperti itu, kayak anjir anak suku contohnya iya sih. Jangan kesana teh aingnya, ini dari teman saya ya. Iya, dari saya kan. Iya, betul. Kita kan temen ya. Saya mau konfirm dulu ke produser temannya kan. Ini udah nggak takut dia. Tadi masih khawatir dia. Aman. Awas. Besok nggak muncul lagi ya udah tau lah kenapa ya. Iya. Awas besok kayak Iya. itu kayak jadi syuting ya. Awas. Ya itu kan maksudnya dia dengan memajang harga, dia memajang spek juga ada kan? Iya. Ya, spek ada. Itu sebenarnya kan dibutuhkan dalam marketing. Ketika Anda menjanjikan description yang Anda punya. Kan dia yang dijual tuh jasa sebetulnya. Iya. Karena kalau produk mah udah jelas lah, kayak misalnya minuman ini nih udah ada ingredients apa aja. Iya. Iya. Nah, ingredients dia sama, daging, darah, Iya. tulang nggak mungkin. Kayak misalnya tinggi berapa, Iya. berat berapa, etnis misalnya gitu Iya. ya. Terus Lingkar dada. nah masih kuliah betul. Tapi kuliahnya S3 teh. Anjir sih. Salah dari wae. S3 nanti jeung dihandap. Kan aing teh sempat ningali. Mau foto fun fact nggak? Apa Aduh nggak, ntar besok aja dipecat lagi. Jangan itu. Oh iya, ini moment of truth kayaknya. Enggak, saya udah tahu kok. Jadi kayak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan karena itu kenapa?
saya yakin penggunanya tinggi karena dari segi ininya aja segi si yang mendownload aplikasinya banyak banget kan. Banyak banget. Berarti berhasil dong. Iya. Berarti kepake kan gitu. Nah, ditambah lagi kalau kita buka si aplikasi hijau itu udah munculnya berentetan dan isinya hampir sama semua. Iya, betul. Jarang-jarang yang bikin status kayak aku tuh lagi galau aja. Pas begitu dibuka, anggar red card aja. Galau nanti tuh boga duit ternyata. Boga duit. Nah, ditambah lagi ketika mereka ketemu bukan calon klien lah ya. Mereka ketemu kliennya, mereka tuh pasti punya kayak ini loh, kayak ada hooknya. Jadi mereka pun menguasai marketing sebenarnya si orang-orang yang jualan di hijau itu. Jago kan soal marketingnya mereka. Soal marketing contohnya apa? Jadi ada hook kayak gini. Aduh, nuhun da abdi teh salaresna alim da siga kieu teh. Sering denger kan? Enggak, dia nggak mau ngejawab kayak. Dia yang jujur. Dia kayak enggak, gua bingung anjir gua jawab jangan gitu kan. Observasi. Saya sedang mencerna aja karena nggak mendapatkan hal itu langsung aja. Ini biasanya yang pengen tips. Yang pengen tips tuh kayak saya sebenarnya nggak mau kerja kayak gini, tapi ya namanya suami lagi ya nggak ada kerjaan terus tiba-tiba ninggalin anak Maya masih kecil diurus sama nenek kakeknya, alhamdulillah. Aing cuk orang teh Nokia masa tuh kudunya lu kayak bedah rumah. Enggak, dia bedah kepribadian nih kan. Kayak nggak cocok gitu kan. Nah, di sisi itunya hooknya berhasil, tapi kayak harus sesuai dong kayak misalnya. Tapi dia jago loh untuk memoles satu skrip yang jadi hook. Akhirnya orang kan tersentuh dong. Betul. Jadi badan nambihan mau gitu. Jadi kan anjir gue terus merasa kayak pahlawan negara gitu kan. Jadi kayak ada rasa iba gitu. Jadi rasa iba untuk memberikan tips ya kan gitu. Jadi tipsnya adalah coba cari kerjaan. Bukan itu tips hidup. Coba cari kerjaan lebih kenceng aja. Jadi broker saham misalnya. Ya kan kayak gitu kan, itu berarti kan dia sudah mengerti sebenarnya, cuman dia nggak tahu aja namanya gitu kan. Terus diakhiri dengan punchline-nya itu tadi yang kalau misalnya mau ngasih tips boleh banget dah gitu kan. Kalau nggak apa piraku gitu nya. Nah gitu, itu yang nggak sebutin biasanya, itu kan bikin orang tuh kayak nih gitu kan. Kamu menjijikan gitu kan, kamu juga sama. Nah itu yang menurut saya ini kayaknya bau lagi. Ya emang sih. Memang sih. Nggak salah. Bau yang bikin si aplikasi ini maupun si pengguna aplikasi ini menurut saya ini kayaknya mereka dua-duanya berhasil deh. Karena mereka ada kebutuhan berarti kan. Ya. Nah berarti balik lagi, jangan latah. Harus lihat kebutuhan pasarnya kemana. Ya kan? Berarti yang bikin aplikasi ini keren kan? Sebenarnya mungkin tujuan yang bikin aplikasinya nggak ke situ. Sebenarnya ada saya pertanyaan juga mengenai hal tersebut. Pengen tahu kalau di kita kan di negara kita identiknya dengan hal tersebut ya. Betul. Di negara aslinya identiknya dengan apa? Emang Indonesia dari mana? Dari Cina kan. Oh dari Cina. Gue tahu aja. Jangan hantu yang bikin. Bukan maksudnya kalau sebagai pengguna tuh harus tahu gitu kan. Masa pakai micet saya tahu dari mana aja gitu. Nah, itu kalau di negara aslinya biasanya sama sih, hampir sama kayak ini kita WhatsApp kayak sama kayak WhatsApp. Maksudnya sama kayak WhatsApp. Jadi buat kayak produk, saya ngejual produk untuk kebutuhan rumah tangga. Saya punya produk untuk ngebantu Anda bersih-bersih rumah misalnya. Jadi jasa-jasa yang consider legal gitu. Maksudnya apa kayak yang sesuatu yang kan banyak sekarang tuh kayak aplikasi juga nyediain kayak apa cuci bersih ke rumah atau ngebersihin rumah. Itu banyaknya di sana pakainya buat itu. Home living lah gitu ya. Home living bener. ID urang mah kan biological living aja. Nah, gitu, bersih-bersih rumah teh jeung urang lah itu kan. Ya kayak gitu kan. Kalau di kita mah alat bantu gitu Nah, kan. Kalau di sana gitu bener kan. bantu. Bener-bener gitu kan. bantu. Itu yang jasa yang dijualnya gitu kan. Bahkan sampai ada jasa ngantri buat beli tiket gitu kan. Jadi ada di chat biasanya. saking malesnya orang. Kayak joki mungkin, kayak joki lah. Lagi. Oh ya kita juga sama sebagai joki, cuma sebenarnya bukan joki. Angelo kalau nggak Angelo. Joki karena dia menunggang. Menunggang. Iya. Joki kan menunggang kuda maksudnya gitu kan gitu. Dia menunggang betina. Kuda betina. Berarti nanti bisa nih datengin tempat tes CPNS, lihat di micet ada joki CPNS gitu. Mun aya. Nanti kan terdistraksi gitu kan. Tiba-tiba kebalik deui kan. Bukan yang ngisi tes, malah ngisi birahi. Ya betul lah, kayak gitu di digital marketing masih. Jadi ya kalau misalnya, selanjutnya saya kerja di jasa layanan perpajakan ya, karena berawal dari banyak bisnis yang udah saya bantu juga pemilik bisnisnya, jadi kerjanya ya lebih ke
karena udah tahu psikologinya ya, orang kalau udah usahanya berkembang pasti mikirin pajak, pasti itu mah. Pasti mikirin pajak. Sop tukang cireng ya batagor udah mau mikirin pajak karena bisnisnya belum berkembang. Betul. Coba kayak gorengan, misalnya gorengan Jalan Cendana. Gorengan jalan apa yang cireng itu Cipaganti Cipaganti ya. Karena dia growing, dia pasti udah ada yang ngincer loh. Karena kan pajak sebenarnya kewajiban buat semua orang. Iya. Cuma ada yang kan kewajibannya 2 nih, bayar dan lapor. Iya. Tapi kalau belum nyampe ke bayar mah, karena ya satu misalnya dia freelance dan tidak menentu, itu kan nggak bisa dipaksakan karena edukasi dulu dong. Betul. Gitu kan. Nah itu sih yang akhirnya menjadi bekal di akhir buat saya ketika oh ternyata running bisnisnya begini loh gitu. Jadi intinya adalah mau kerja, mau usaha, tetap modalnya mah cuma 2 sih. Cuma jujur sama mau belajar. Jujur akan mempertahankan nama baik Anda buat di usaha maupun di pekerjaan apapun. Jadi portfolionya udah bagus, dipercaya. Yang kedua selalu belajar karena ya dunia ini selalu update kan, dunia bisnis teh gitu. Nggak bisa cuman kayak dulu orang buka warung di atau kios di pasar pasti rame. Mau jualan apapun itu ya, biasanya pasti rame karena udah ada crowd-nya yang datang. Kalau sekarang ngandelin pasar Tanah Abang aja 50%-nya udah nggak ditempatin. Udah jadiin gudang. Gudang doang. Nah, ya harus adaptif dong. Harus agile, harus lincah lah gitu kan, kayak gitu. Jadi ya bunglon lah ya kayak bunglon boleh, cuma kalau bunglon tuh kayak nempel di sini jadi kalau mau sih sebenarnya ya kadinya naonnya abdi teh salah sama alim sih gitu. Yang murang kali. Yang murang kali. Anak kan baru masuk SD tahu aja gue di akhirnya ngasih. Enggak, teman saya maksudnya. Oh, teman. Tolong diedit. Teman. Ya, teman saya. Jadi teman saya. Nah, orang di kamar. Kok bisa tahu ya teman saya di kamar padahal. Teman Anda yang produser bukan? Nah, kalau itu sih Enggak, saya nggak ngomong kok. iya mah jadi iya nya orang kan manehna teh instruktur Muay Thai ya. Aduh, siap-siap leher. Kalau saya sih nggak ke situ arahnya. Nggak ke situ ya. Jadi balik lagi lah kalau misalnya kalau memang mau fokus buat bisnis itu nggak salah, fokus kerja juga tidak salah. Orang tuh diciptakan hanya jadi kedua ini kok. Iya. Ya kan? Jadi fokus aja dan bikin nama baik, ya udah jujur sama mau belajar, udah titik deh gitu. Mau belajar menunjukkan integritas kita. Integritasnya benar. Karena emang mau gimana pun dihadapi di lapangan gitu ya, di dunia akan ada 2 itu antara pekerja dan pengusaha gitu. Tinggal memilih mau yang mana, dan kalau udah memilih pastikan dengan integritasnya berarti. Persis, karena Dan struggle-nya juga ya. struggle, karena kita nggak pernah tahu ya kalau misalnya ada teman saya yang sempat bilang gini, dia tuh memang berwirausaha, tapi sebelum berwirausaha dia tuh sempat kayak jadi driver untuk sebuah aplikasi online gitu ya. Dia bilang gini, mendingan jika orang ini statement yang salah menurut saya. Mendingan jika orang mah bebas, mana mah gawe seumur hidup. Buat saya mau kerja, mau Anda usaha sendiri nggak ada yang salah. Tapi yang salah adalah ketika Anda mendemotivasi seseorang. Itu satu. Yang kedua, lu sebenarnya nggak bebas-bebas amat, lu di rating 1 lu kena suspend lo. Kan nggak bebas. Kenapa sih harus ngadu-ngadu nasib gitu? Nah, jangan ngadu nasib, bener. Syukur yang ada, jalani, nikmati, udah. Ya kan? Bener kayak gitu. Waras gerek di akhir acara Kan Atlas Binates anjing. Atlas ya. Lone Atlas ya. Letak kata apa masuk bahasa Inggris anjir. Bener. Ya mungkin sebelum closing kayaknya ya. Ada apa ini Kang? Mungkin bukan ada lagi, diharuskan juga. Naon sih? Dari tadi ya. Udah sering sengkat ya. Agak bingung juga deh. Pesan untuk teman-teman di luar sana kita sobat-sobat canda, anyone siapapun gitu yang ingin memulai usaha atau bisnis dan juga mau mulai bekerja kali ya. Dan juga mau mulai bekerja. Lewat digital. Lewat digital. Ya, kita harus garis bawahi lewat digital ini biar mengerucut. Apa nih Kak kerucut? Oke. Karena saya berawal bukan dari digital, saya sarankan sih ya, kan kalau generasi yang baru akan memulai berarti generasi yang muda ya. Jadi mau mulai usaha atau misalnya mau memulai bekerja di dunia digital. Lu tuh sebenarnya punya bekal
bakal itu maksimalin karena di zaman saya HP wae masih nanyakeun kumaha cara muka kuncina. Iya, benar. Anak sekarang nggak usah diajarin, dia udah bisa ngedit video. Iya. Ya kan, anak SMP, SMA, SD bahkan gitu ya udah bisa Canggih bikin. banget lah otak-otak Canggih. mereka ya. Iya, benar, untuk hal seperti itu. Tapi jangan lupa juga bahwa kita punya etika di timur. Nah, itu kadang suka lupa. Etika. Etikanya Etika. jangan lupa. Etika. Number one etika. Benar. Gitu. Etika sama attitude itu. Bener kan ke potong bersin. Jadi kayak gitu aja. Jadi ya kalau misalnya memang mau memulai ya lakukan gitu ya. Tapi Just do it. know your limit. No, Jangan ya, sampai kayak wah jangan takut cenanya gitu. Maksudnya pakai otak kan. tetap ada batasan. Tetap ada batasan. Ya risiko boleh ambil risiko. Katanya kan pebisnis harus risk taker gitu ya. Tapi harus tahu misalnya apalagi orangnya udah punya tanggung jawab ya, udah berkeluarga. Udahlah all stakes itu misalnya all in si ini tuh saya pertaruhkan ya. Konyol itu mah bukan berani. Jadi berani sama konyol tuh emang tipis itu. Tapi udah agak bego biasanya udah di angka 7% gitu ya, udah 2 sloki. Biasanya agak bego. Udah shot kedua ketiga gitu. Udah bego biasanya. Nah, itulah gitu. Paling dari saya itu aja. Terima kasih banyak Kang Ega. Terima kasih banyak untuk informasi, untuk obrolan-obrolan kita yang sangat mantap. Enjoy, mantap. Keren banget. Dimulai dari Ani-ani. wisata, ani-ani di dalamnya ternyata ya. Oh enggak Tarik lagi nggak? Itu yang jadi manis. Tarik lagi. Itu wisata loh. Wisata lendir. Iya. Pariwisata, Maskapai. maskapai, Digital marketing. Iya, hotel. Digital marketing Iya. sekarang sampai ke perpajakan banyak banget nih. Mulai dari cara belajar, terus cara marketingnya kayak gimana, mempelajari tiap bidang bisnisnya seperti Act apa, out service-nya. jadi sampai setiap posisi dimasukin tuh Kang Ega all out lah, ya kan. Ilmunya banyak banget yang kita terima hari ini. Terima kasih banyak. Ini jujur aja Kang, sangat berarti. Sangat berarti. Ini kayak bagi bansos ini sangat berarti ya. Terima kasih. Saya hampir menitikan air mata di barusan. Iya. Soalnya kan anak susu di rumah. udah, nggak usah pakai hook. Iya, tenang. Ya, knowledge banget lah buat kita kan, sangat knowledge buat teman-teman di rumah. Ya, semoga juga bermanfaat ya. pasti bermanfaat, sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Kang Ega. Terima kasih Kang Ega. Dan sehat selalu Kang Ega. Siap, amin. Salam buat keluarga, sukses, selamat barokah pokoknya. Betul. Bener nih closingnya bener loh. Amin ya. Itu bener. Itu tulus dari hati saya yang terdangkal. Bukan terdalam lagi loh, terdangkal. Iya. Paling bawah. Iya. Nggak sesuai ekspektasi saya memang. Iya. Jauh lebih dalam. Bener. Terima kasih banyak ya. Kang sering-sering mampir sini ya. Siap. Udah Oke. deket lah. Thank you banget udah kasih kesempatan ya. Sehat-sehat terus kayak pokoknya. Oke. Guys, terima kasih banyak untuk selalu stay tune di podcast kita, podcast gitu kan. Terima kasih juga untuk teman-teman semua, sobat canda yang sudah menonton episode ini dan episode-episode sebelumnya, bahkan sampai episode nanti. Amin. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Kang Ega, terima kasih banyak juga buat teman-teman. Sehat selalu. Kita pamit undur diri. Anjay. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gimana lagi kalau bukan di Parokes Canda Tawa Suka-Suka.